Saudara-saudara, kita sekarang akan membahas tentang jurnal penyelesaian. Beberapa beberapa proses pencatatan akuntansi telah kita lalui dalam video-video sebelumnya. Mulai dari transaksi itu sendiri, kemudian pindah ke jurnal umum, kemudian posting atau pindah ke buku besar. Setelah itu kita membuat neraca saldo, kemudian kita membuat neraca lajur. Sekarang ini kita beralih ke jurnal penyesuaian. Tujuan diadakannya jurnal penyesuaian adalah untuk menghasilkan akun atau rekening dalam perusahaan itu yang real. Sebab operasional 1 tahun perusahaan itu belum akan menghasilkan akun-akun resmi atau rekening-rekening yang real, yang sudah melalui proses penyesuaian. Disesuaikan karena ada pengeluaran-pengeluaran, ada penerimaan-penerimaan yang seharusnya telah diterima, atau ada biaya-biaya yang seharusnya kita sudah keluarkan tetapi belum dikeluarkan, belum diterima sebagai suatu biaya, atau suatu pendapatan belum diterima sebagai suatu pendapatan. Olehnya itulah penting dalam hal ini kita ketahui yang namanya jurnal penyesuaian. Kapan itu jurnal penyesuaian dibuat? Yaitu pada saat kita membuat neraca lajur. Jadi setelah kita buat buku besar, maka selanjutnya kita buat neraca saldo, dan selanjutnya kita buat semacam hamparan atau semacam kolom besar atau buku besar untuk pembuatan neraca lajur. Dan dalam neraca lajur itulah kita buatkan kolom untuk penyesuaian. Lalu akun, rekening, apa saja yang menjadi patokan atau yang menjadi fokus dari penyesuaian itu ialah akun-akun seperti sewa dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, kemudian biaya-biaya penyusutan atau akumulasi penyusutan yang tentunya difokuskan kepada aktiva tetap. Dalam operasional awal suatu perusahaan sampai 11 bulan itu adalah akun-akun yang belum real, akun-akun normatif yang masih membutuhkan penyesuaian, disesuaikan dengan kondisi real, disesuaikan dengan kondisi atau fakta sebenarnya di dalam kegiatan perusahaan. Olehnya itu, pada akhir bulan 12 atau pada akhir periode pencatatan akuntansi itu akan dibuatkan penyesuaian sebelum membuat laporan keuangan. Penyesuaian ini seperti saya sebutkan bahwa untuk menghasilkan akun atau laporan real, laporan yang sudah valid, laporan yang sudah terkonfirmasi bahwa benar ini seperti ini jumlahnya, bahwa benar itu seperti itu jumlahnya. Misalnya sewa dibayar di muka. Pada awal operasional perusahaan kita menyewa misalnya bangunan. Sewa itu masih merupakan, kalau sewa dibayar di muka itu masih merupakan harta kekayaan perusahaan, masih bisa kita ambil uangnya. Olehnya itu pada akhir periode akuntansi itu, terutama bulan 12, kita harus membuat penyesuaian untuk mengakui bahwa itu sudah dikeluarkan dan itu sudah menjadi milik orang lain, sehingga jurnalnya itu harus menjadi biaya penyesuaian, biaya sewa. Kemudian untuk akun pendapatan, ada pendapatan yang diterima di muka. Misalnya kita menyewakan kita punya kendaraan, maka kita diterima duluan itu uang, walaupun itu belum sepenuhnya bisa kita akui sebagai pendapatan karena orang belum memakai kendaraan kita. Atau misalnya kita menyewa kita punya gedung itu sudah diterima uangnya, tapi
proses penyewaan itu belum berakhir, sehingga uang itu masih menjadi milik orang lain. Begitu pula terhadap pendapatan yang masih harus diterima, bahwa itu sudah merupakan pendapatan perusahaan tapi masih berbentuk piutang, belum kita terima. Begitu pula terhadap akumulasi penyusutan, pada akhir periode sudah harus menjadi biaya. Itulah sebabnya kita harus membuat penyesuaian-penyesuaian untuk menghasilkan laporan real perusahaan. Sekian.